Soal pertama, teman-teman. Di sini kita ketemu hitung bilangan 115 kuadrat. Nah, kembar karena kuadrat dan satuannya 5. Ini ada triknya, teman-teman, yaitu angka terakhirnya, dua angka terakhir itu pasti 25. Tinggal kita mencari bilangan yang ada di depannya itu berapa. Nah, 115 kuadrat. Angka di depan 5 itu ada 11. Angka 11 itu punya bilangan di atasnya. Persis, yaitu 12. Kita kalikan dengan 12. Sehingga nanti isian di sini itu adalah hasil dari 11 dikalikan 12. Ini kembali lagi bahwa ada perkalian, trik perkalian bilangan 11. Yang dikalikan 11 adalah 12. Berarti tinggal 2 dan 1-nya dipisahkan. Tinggal kita tambahkan 1 dan 2-nya. Ketemunya adalah 3. Oke, berarti di situ ada 132. Angka di depan 25. Tinggal kita cari, berarti hasilnya adalah 13.225. Ada di pilihan jawaban B. Soal selanjutnya, teman-teman. Di sini ada perkalian, yaitu 26,428 dikali 3,1427. Nah, ada beberapa strategi tanpa kita harus menghitung secara bersusun. Salah satunya adalah memanfaatkan pilihan jawaban yang diberikan. Ketika memanfaatkan pilihan jawaban yang diberikan, trik pertama teman-teman lihat bahwa ada angka terakhir. Nanti akan ketemu 2 kali 7. Pasti ketemunya 14, jadi ujungnya adalah 4. Kebetulan di sini ujungnya 4 semua. Berarti strategi pertama tidak bisa kepakai atau belum bisa kepakai pada soal ini. Nah, terus langkah berikutnya gimana? Teman-teman lihat aja hasil dari angka bilangan yang bulatnya 26 dan 3. Kalau kita kalikan 26 dan 3, kita kalikan nanti hasilnya adalah 78. Sip, betul sekali 78. Artinya nanti hasilnya di kisaran 78. Kebetulan di sini ada dua bilangan yang mendekati 78, yaitu pilihan jawaban B dan C. Otomatis secara sederhana, pilihan A, pilihan D, dan pilihan E itu bisa kita hore-hore, dieliminasikan aja. Nah, artinya tinggal ada 2 tuh. Terus teman-teman lihat tuh, ada 78,2 dan 83,2. Sebenarnya dari sini pun teman-teman sudah bisa mengambil pilihan bahwa kesimpulannya nanti ada di mana jawabannya gitu. Ya kan, pasti akan lebih dari 78. Kenapa seperti itu? Secara ilmiah adalah teman-teman lihat angka di belakang tanda koma. Yang pertama ada 0,4, artinya di situ ada 0,4. Maksudnya 26-nya kita abaikan dulu. Nah, itu disilangkan. Nah, karena perkalian itu kan nanti akan silang ya. Berarti 0,4 itu kan nanti akan ketemu dengan 3. Coba kalau kita kalikan dengan 3, bilangan yang di perkalian keduanya, itu kan nanti akan menghasilkan 1,2. Dari situ saja, sebenarnya itu sudah bisa terlihat bahwa hasilnya nanti, ketika kita jumlahkan, itu kan ketemunya dari yang sini, itu 79,2. Itu baru 0,4-nya, belum yang belakang ini ketemu depan dari 26 kali 0,1, 26 ketemu 0,1. Oke. Nah, itu akan lebih lagi, artinya apa? Hasilnya itu pasti akan lebih dari 79,2. Itu satu-satunya jawaban ada di pilihan jawaban C, gitu kawan-kawan. Soal yang ketiga, teman-teman. Di sini ada informasi bahwa jumlah dari 100 bilangan asli pertama itu 5050. Nah, kebetulan informasi ini adalah sesuai dengan hasil aslinya. Kalau kita jumlahkan bilangan 100 bilangan pertama, bilangan asli artinya ada 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya nanti tambah terakhir ada 100. Itu kalau kita jumlahkan hasilnya 5050. Ini informasinya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kadang beberapa ada soal yang mungkin agak dipelesetkan sedikit. Nah, intinya adalah kita berpegang pada informasi. Oke, artinya dari sini kita sudah punya ada penjumlahan 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 100, itu hasilnya 5050. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah nilai dari ini? Nah, 101 tambah 102 tambah 103 dan seterusnya sampai tambah 200. Teman-teman lihat bahwa di bilangan-bilangan itu, bilangan 101 itu kan diperoleh dari 100 tambah 1. 102 itu 100 tambah 2. 103 itu adalah 100 tambah 3 dan seterusnya. Oke, 200 itu adalah 100 tambah 100. Seperti itu kan kalau kita pesahkan.
Nah, kita lihat ada 100, 100, 100 ya kan. Ini 100, ini 100, ini 100, dan 100 semuanya. Kalau kita asosiatifkan atau dikelompokkan, berarti 100-nya itu teman-teman sudah mendapatkan ada berapa bilangan 100. Ini 1, ini 2, berarti nanti ada 100-nya itu 100. Oke, 100-nya berarti tak kalikan 100 gitu. Karena ada 100 bilangan yang nilainya 100, ya kan gitu. Terus tinggal lanjutkan lagi, berarti ada 1 tambah 2 ya toh, 1 tambah 2 tambah 3, oke, 1 tambah 2 tambah 3, dan seterusnya sampai bilangan yang terakhir adalah 100 kan gitu. Oke, kita tambahkan. Dan ini kita operasikan dulu, hasilnya adalah 10.000. Terus yang di sini kita punya informasi di awal bahwa nilainya adalah 5.050. Tinggal kita tambahkan, nanti hasilnya adalah 15.050. Ada di jawaban C lagi. Itu teman-teman. Soal selanjutnya, kawan-kawan. Di soal nomor 4 ini kita hitung tentang persentase. Di mana ada 51 adalah 48% dari berapa sih, gitu kan. Hati-hati dengan kalimatnya, 51 itu adalah 48% dari berapa sih? Oke, gitu ya. Nah, cara pertama dengan penalaran, gini kawan-kawan. 48% itu kan mungkin kalau kita hitung agak menarik ya, angkanya agak sedikit mengasihkan. Kalau misalnya kita dekatkan, bilangan 48% itu kan dekat dengan 50%. Karena ngitung 50% enak separuh kan, separohnya gitu. Nah, logikanya gini, kalau separohnya berapa sih itu ketemu 51, maka ketemunya P-nya itu pasti adalah 2 kalinya 51 kan gitu, 102 ya tahu. Kalau ada suatu bilangan nilainya 102, separohnya itu adalah 51. Itu kalau kita ambil pendekatan 50%. Oke, berarti nilai yang akan kita cari nanti adalah dekat dengan 102. Tapi ingat persentasenya turun 48, berarti si P ini harus lebih dari 102. Satu-satunya bilangan di pilihan jawaban yang lebih dari 102 adalah di pilihan jawaban B. Selesai. Itu kawan-kawan. Cara yang kedua, dengan hitung manual seperti biasanya, bahwa ditulis itu matematikanya, bahasa matematikanya adalah 51 itu 48% dari berapa sih? Nah, seperti yang di awal tadi. Nah, tinggal dimainkan. Artinya dari sini teman-teman bisa lihat bahwa kalau kita rubah pecahan ini adalah 0,48, berarti ada 51 ini dibagi 0,48, nilainya sama dengan P. Nah, ini matematika. Oke, artinya di situ teman-teman dapat nilainya P adalah tinggal dihitung. 51 pakai dibagi 0,48. Nanti ketemunya 106 bla 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 dan seterusnya. Gitu. Soal yang kelima, teman-teman. Berikutnya, di sini ada nilai X dan nilai Y yang akan kita bandingkan. Mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil, ataukah sama dengan, ataukah mereka tidak bisa kita tentukan hubungannya. Di sini ada nilai X, yaitu 1/12 dikurangi 1/20, dan Y-nya adalah 1/15 dikurangi 1/18. Kalau kita cermati bersama, pecahan-pecahan tersebut itu punya nilai yang berbeda jelas. Dan kita bisa rubah ke dalam suatu garis bilangan, maksudnya kita tuliskan ke dalam garis bilangan, ada 4 pecahan, ya dah, di mana dia ada yang nilainya paling besar dan paling kecil atau ada di tengah-tengahnya. Kita perhatikan teman-teman, nilai pecahan, kebetulan pembilangnya itu semuanya sama, 1, artinya tinggal kita memperhatikan penyebutnya saja yang bawah nih. Pecahan itu akan semakin besar ketika penyebutnya yang bawah itu semakin kecil. Berarti dari 4 pecahan tersebut, nilai yang terbesar itu adalah 1/12. Ini yang paling besar nih, 1/12. Oke. Yang paling kecil di situ adalah 1/20, karena ini 20, 15, 18. Berarti yang paling kecil adalah 1/20. Artinya yang besar berikutnya setelah 1/20 adalah 1/18, dan berikutnya lagi ada 1/15. Urutannya seperti itu pada garis bilangan, semakin ke kanan, semakin ke kanan, semakin besar. Kita lihat nilai X-nya itu adalah 1/12 paling besar nih, dikurangi yang paling kecil. Teman-teman sudah bisa membayangkan rotinya gede banget, cuman diambil dikit. Oke, itu untuk X-nya. Yang Y-nya sekarang, Y-nya adalah 1/15, gedenya nggak terlalu,
lebih kecil daripada 1/12 ya. Motongnya, wah dikurangi 1/18, motongnya lebih gede lagi. Ini untuk Y-nya. Teman-teman sudah bisa membayangkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Misal pun itu belum dapat nih, kita bisa menganalogikan suatu bilangan bulat biar menghitungnya enak. Katakanlah ini dianalogikan, ini hanya sekedar analogi aja. Katakanlah ini 9, 8, 7, 6. X-nya itu 9 kurangi 6, misalnya gitu, ketemu 3. Y-nya itu 8 kurangi 7, ketemu 1. Kita lihat 3 sama 1 gede mana. Itu analogi yang lain, selain analogi roti tadi. Kelihatan bahwa nilai X itu lebih besar daripada Y. Ada di jawaban A. Oke, teman-teman. Ke soal nomor 6. Di sini kita ketemu dengan bentuk akar dan berkelanjutan. Karena di situ ada akar 6 plus akar 6 plus akar 6 plus akar 6 dan seterusnya. Ini berarti di dalamnya itu ada plus akar 6 yang tak terbatas, di mana nilainya adalah X. Kita cari berapa sih X-nya? Gitu. Trik pertama, langsung kita lihat bahwa ada 6 plus. Kalau kita ketemu bentuk seperti ini ya teman-teman ya, kita cari faktor dari 6. Faktor dari 6 itu berapa saja? Yaitu adalah ada 6, 1 atau 3 dan 2. Pasangannya itu. Pasangannya ini. Nah, teman-teman cari yang pasangannya punya selisih 1. Yang punya selisih 1 itu ada di 3 dan 2. Ambil, kalau penjumlahan ya, kalau tanda itu plus, nanti teman-teman ambil yang lebih besar. Ambil yang lebih besar. Di antara 3 dan 2 yang lebih besar adalah 3. Ambil pilihan jawabannya adalah C. Gitu teman-teman. Cara pertama. Cara aslinya, konsepnya, jadi ketika kita ketemu bentuk akar, langkah pertama adalah dikuadratkan. Siapa yang dikuadratkan? Dua-duanya. Artinya di sini teman-teman logikanya adalah ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. Nanti pada akhirnya ketemu nilai 6 plus, nah di dalamnya berarti ada 6 plus akar 6 plus akar 6 dan seterusnya. Nilainya adalah X kuadrat. Gitu. Kita lihat teman-teman bahwa nilai ini tak kasih warna biru. Nah, akar 6 plus akar 6 plus akar 6 itu nilainya adalah siapa? Nilainya adalah X. Kok nilainya X? Karena dari informasi ini sudah dikatakan bahwa akar 6 plus akar 6 plus akar 6 dan seterusnya adalah X. Berarti di sini bisa kita gantikan, disubstitusikan dengan X. Artinya kita sudah dapat 6 plus X sama dengan X kuadrat. Nah, sehingga dari sini teman-teman bisa membuatnya menjadi satu ruas, yaitu X kuadrat min X min 6, nilainya adalah 0. Artinya masing-masing ruas ditambah dengan X. Masing-masing ruas ini dikurangi X, ini dikurangi X, ini dikurangi 6, ini juga dikurangi 6. Hasilnya ini. Nah, baru difaktorkan. Ini pemfaktoran persamaan kuadratnya teman-teman dapat adalah X kalikan X perkalian 6 yaitu 3 dan 2, di mana jumlahnya min 1, berarti ini min, ini plus. Sehingga dari sini kita peroleh nilainya adalah X itu sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 2. Nah, satu pilihan jawaban adalah 3. Gitu teman-teman cara aslinya. Oke teman-teman, kita ke soal berikutnya. Masih terkait dengan akar, di mana ada informasi X-nya adalah akar 68 dan Y-nya adalah akar 17 plus 3 akar 2. Akar 68 sendiri, kalau kita cari nilainya, itu adalah dengan merubah bilangan 68-nya itu menjadi suatu bilangan yang di dalamnya terdapat bilangan kuadrat. Jadi faktornya, ini faktor dari 68 itu yang di dalamnya ada bilangan kuadrat. Misalnya 4, 9, 16, dan seterusnya. Nah, 68 sendiri itu diperoleh dari 4 dikalikan 17. Betul enggak? Coba teman-teman lihat bahwa 4 kali 17 itu nilainya adalah 68. Artinya hanya merubah bentuknya saja. Ini hanya merubah bentuk. Oke. Artinya dari sini nilai X itu adalah akar 4 dikalikan akar 17. Bisa dipisahkan kan? Nah, dapatlah akar 4 itu adalah 2, akar 17 ya udah biarin aja. Nggak bisa diakar soalnya. Nah, ketemu nilai X-nya adalah ini. 2 akar 17. Sekarang kita ke Y-nya. Y-nya adalah akar 17 plus 3 akar 2. Nah, akar 3 plus 2 ini kan bisa kita ubah ya. Ubah artinya adalah nilai Y-nya itu, yang 3 akar 2 itu, 3-nya masuk ke dalam akar. Artinya ada 3 akar 2 yang dikalikan dengan 2, kan gitu. Karena 3-nya masuk ke dalam akar. Berarti menjadi 3 kuadrat. Nah, dari sini teman-teman lihat bahwa
kita punya 3 kali 2 itu 9. 9 kali 2 adalah 18. Nah, sudah terlihat bahwa nilainya berlebih besar yang mana. Ini ada akar 17 per akar 18. Ini adalah 2 akar 17. Loh, cara bandinginnya gimana? 2 akar 17 itu sendiri diperoleh dari 1 akar 17 ditambah 1 akar 17, kan gitu. Ada 1 akar 17 tambah 1 akar 17. Kita perhatikan bersama bahwa di situ nilainya sudah bisa kita tentukan. Siapa yang lebih besar? Adalah Y-nya yang lebih besar dari X, karena lebih besar akar 18 daripada akar 17. Gitu teman-teman. Nah, soal berikutnya kawan-kawan. Ini kecenderungannya menjebak. Soal-soal yang sering menjebak ini. Karena di sini perlu kecermatan dan kehati-hatian, di mana di situ ada informasi X kuadrat min 81 sama dengan 0 dan Y-nya itu negatif 9. Hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena di sini kalau kita mainkan itu kan sama saja X kuadrat sama dengan 81, ya toh? Kedua ruas sama-sama ditambah 81. Jadi ruas kiri kita tambah 81, ruas kanan ditambah 81, maka 81-nya jadi hilang yang di kiri, jadi 0 kan? Nah, seperti itu. Selanjutnya, teman-teman, di sini ada X kuadrat, hati-hati. X kuadrat sama dengan 81. Nilainya X, hati-hati, karena ini X kuadrat. Nilainya X itu ada 2. Ada 2. Oke, bisa 9, bisa negatif 9. Jadi plus minus, karena nilainya X kuadrat plus minus. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita kembalikan, ketika X-nya 9 nih, maka X kuadrat jelas 9 kuadrat sama dengan 81. Ketika X-nya negatif 9, maka X kuadrat itu negatif 9 dikuadratkan adalah 81. Jadi ada 2 nilai. Nah, teman-teman, sekarang kita bandingkan dengan nilai Y-nya, di mana nilai Y negatif 9. Artinya apa? Ada kondisi ketika X-nya itu lebih besar dari Y. Ketika apa? Ketika X-nya 9 dan Y-nya negatif 9. Karena Y negatif 9 tetap ya. Berarti ada kondisi X-nya itu lebih besar, X-nya itu lebih besar daripada Y. Ada kondisi ketika X-nya itu sama dengan Y. Ketika X-nya negatif 9, Y-nya juga negatif 9. Ini nih ada nilai sama dengan. Nah, terus gimana teman-teman? Karena ada 2 hubungan. Wah, ini ketika ada 2 hubungan berarti tidak bisa ditentukan pastinya gitu teman-teman. Jadi pokoknya satu aja. Yang penting ketemu satu pasti, lebih gede aja atau lebih kecil aja. Jadi ketika ada 2 kondisi atau 3 kondisi hubungan, artinya tidak bisa ditentukan. Oke, kawan-kawan, ke soal berikutnya di nomor 9. Di sini ada perbandingan P dan Q, ada informasi untuk P dan informasi untuk Q-nya. Nah, di sini teman-teman ada suatu nilai. Sebenarnya kalau kita hitung secara manual pasti ketemu sih. Cuman bisa ada kita manfaatkan suatu konsep hitung, yaitu selisih kuadrat, di mana ketika kita ketemu A kuadrat min B kuadrat, itu nilainya adalah hasil penjumlahannya yang dikalikan dengan hasil perkaliannya. Kita manfaatkan itu untuk mengefisienkan kita ngitung di pernyataan P. Artinya dari situ kita bisa lihat bahwa ada 2025 yang ditambah dengan 2024 yang dikalikan dengan 2025 dikurangi 2024. Pakai apa? Sifat yang ini tadi. Diganti menjadi A plus B dikalikan A min B. Bukan begitu kawan-kawan? Aman, siap. Nah, di sini kita lihat bahwa nggak usah dihitung juga nggak apa-apa, biarin dulu. Artinya ada 2024 yang dikalikan dengan ini. Oke, kita kurangkan hasilnya itu adalah 1. 1 adalah bilangan identitas untuk perkalian. Artinya nilai ini tetap 2025 ditambah 2024. Artinya nilai P kan sama dengan 2025 ditambah 2024. Perhatikan kita dengan Q, nggak usah ngitung, kelihatan bahwa nilai P itu sama dengan Q. Gitu. Jawabannya ada di pilihan C. Kadang-kadang kita perlu hati-hati dan perlu kecermatan, kita manfaatkan suatu hitung konsep yang bisa dimanfaatkan untuk mengefisienkan kita itu. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, ke soal berikutnya di soal nomor 10, soal terakhir untuk sesi ini, kita lihat di situ ada nilai X adalah luas persegi dengan panjang sisi 21 cm.
Coba teman-teman bayangkan, ngapalkan rumusnya, artinya nanti teman-teman akan ngitung bahwa oh luas persegi itu adalah sisi kali sisi, berarti ada 21 kali 21. Y-nya itu adalah luas lingkaran dengan panjang diameter 21. Artinya teman-teman akan ngitung luas lingkaran itu adalah siapa? Pi kalikan R kuadrat, pakai rumus kan. Nah, sekarang kita coba selesaikan tanpa menggunakan rumus. Gini teman-teman, persegi panjang sisinya 21, tak gambarkan. Persegi ada panjang sisinya 21, oke. Anggap saja persegi ini hitungannya gambarnya bagus ya. Nah, gini untuk visualisasi saja. Ini panjangnya 21. Ada persegi seperti itu. Artinya luasnya itu ya, ini luasnya persegi ya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat di situ yang Y-nya adalah luas lingkaran diameternya 21. Kalau kita gambarkan lingkarannya itu, oke. Berarti ada titik tengahnya. Diameternya 21. Oh, berarti panjangnya lingkaran itu diameternya ini 21 nih. Tak kasih warna oranye di situ. Oke, teman-teman, ini adalah panjang diameternya. Berarti kalau kita tancapkan jangka terus dengan diameter itu, lingkarannya akan berbentuk seperti ini. Iya, itu seperti itu. Ini lingkarannya dengan diameter 21. Ya toh, panjang diameternya 21. Bisa kita cermati bahwa oke, bidang itu mana yang lebih besar, lingkarannya atau perseginya? Kelihatan bahwa di situ adalah perseginya yang lebih besar. Artinya X-nya lebih besar daripada Y. Gitu teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menjadi referensi untuk memainkan hitung soal psikotes, TU CPNS, atau soal-soal terkait lainnya.